semangat lagi kuliahnya, gitu ya. Anda sudah sebentar lagi sudah semester lanjut ya, sudah semester 7. Nah, gitu ya. Teman-teman bisa lebih semangat kemarin kembali dari liburan dari kampung halaman. Ya, Nak ya. Oke. Kembali back to the topic. Kita hari ini akan memasukkan materi research ethic. Jadi research ethic ini terkait dengan etika penelitian. Jadi etika penelitian itu adalah salah satu prosedur yang sangat vital, yang sangat penting untuk mahasiswa menempuh itu, gitu ya. Yang keluarnya etik penelitian itu bentuknya berupa izin, sertifikat, gitu ya, surat izin etik penelitian yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, istilahnya begitu, ya, untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan Anda untuk melakukan pengambilan data. Yang perlu Anda ketahui, ya, kenapa kok penelitian itu perlu yang namanya etika. Ya, karena apa? Nanti teman-teman biasanya ujiannya ada dua, memang ada sempro, ada semhas. Nah, etik ini dilakukan adalah biasanya setelah Anda sempro. Ya, jadi setelah teman-teman sempro biasanya akan diminta oleh dosen penguji, dosen pembimbing, yuk, misalnya Mas Dava ngurus etik ya, misalnya Mbak Vida ngurus etik ya, Mbak Dania ngurus etik ya, gitu ya. Anda harus tahu fungsinya. Jadi etik penelitian itu adalah kenapa kok perlu dilakukan, karena Anda nanti ketika melakukan penelitian, pengambilan data, ini dilakukan sebelum pengambilan data. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memastikan prosedur penelitian yang akan Anda lakukan pada subjek Anda, pada sampel Anda, itu tidak menimbulkan efek yang merugikan bagi sampel. Itu fungsi dari etik penelitian, atau kalau istilahnya izin etik, uji etik. Fungsinya adalah memastikan, ya, bahwa penelitian Anda yang Anda lakukan dalam proses pengambilan datanya itu aman, tidak merugikan subjek Anda. Itu fungsi dari etik penelitian atau research ethic. Siapa yang bisa melakukan research ethic? Yang melakukan research ethic adalah bukan dosen pembimbingnya, dosen penguji. Biasanya yang melakukan adalah lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan izin etik. Nah, ya, nanti kita bahas ya, Nak ya. Oke. Jadi, apa sih sebenarnya research ethic? Jadi, research ethic itu dia adalah terkait dengan ethical guideline. Jadi, petunjuk etik. Jadi, yang terkait dengan itu tadi yang saya sampaikan ya, petunjuk etis gitu ya, etik penelitian yang melindungi peneliti juga dan melindungi sampel atau subjek dalam proses penelitian tadi. Jadi ada beberapa prinsip dalam research ethic itu. Nah, prinsipnya adalah honesty, kejujuran. Jadi kejujuran dalam melakukan prosedur penelitian baik oleh peneliti maupun prosedur kejujuran dari si responden ketika menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Anda. Kemudian integritas, ya. Anda menjunjung, Anda sebagai peneliti, Anda menjunjung tinggi integritas dalam melakukan penelitian, artinya tidak boleh, harus dalam koridor yang berlaku, tidak boleh merugikan misalnya responden Anda. Misalnya Anda melakukan misalnya intervensi acupressure misalnya gitu, atau dry needling pada pasien hipertensi. Jadi kalau dalam research ethic Anda tidak boleh harus menimbulkan efek yang sangat minimal pada responden Anda. Dan tidak boleh juga peneliti misalnya melakukan misalnya acupressure misalnya pada pasien hipertensi, Anda tidak boleh dalam prosedur penelitiannya melarang pasien Anda untuk meminum obat hipertensi, obat antihipertensinya, tidak boleh.
gitu ya. Jadi intinya adalah research etik itu bagaimana caranya melindungi ya penelitinya, melindungi juga subjek penelitian, dan memastikan dalam prosedur pengambilan data tadi, prosedur penelitiannya semua berjalan sesuai koridor yang aman, tidak menimbulkan kerugian antar dua belah pihak. Itu adalah research etik. Salah satu aspek research etik yang perlu Anda ketahui, biasanya sering-sering Anda dengar adalah anonymous. Anonymously artinya apa? Bahwa peneliti tidak boleh sembarangan menyebarkan identitas dari responden. Jadi tidak boleh misalnya dalam kuesioner Anda dikatakan respondennya misalnya Pak Ali gitu ya. Nah, nanti ketika Anda mempublish hasil penelitian Anda tadi yang Anda data ambil dari Pak Ali, Anda sampaikan Pak Ali yang rumahnya di sini ternyata datanya seperti ini. Oh, enggak boleh. Itu melanggar dari riset etik atau etika penelitian. Jadi etika penelitian itu penting untuk menjaga anonymously ya dari responden. Ya, jadi aspeknya yang pertama honesty ya, harus jujur dalam pengambilan data. Itu Anda harus jujur menyampaikan apa adanya. Kalau misalnya jumlah respondennya banyak yang drop out, sampaikan saja ya. Kemudian Anda harus menjaga integritas Anda sebagai peneliti, yaitu tidak boleh artinya menimbulkan efek yang minimal pada responden Anda. Yang ketiga, anonymously, jadi melindungi data pribadi pasien, tidak boleh diumbar, gitu ya. Yang keempat adalah apa? Aspek voluntary. Jadi tidak boleh ceritanya peneliti itu memaksa responden untuk diambil datanya, tidak boleh. Harus ada kesukarelaan atau voluntary. Jadi responden yang masuk dalam penelitian Anda, jadi kalau Anda baca misalnya deskripsi ada kriteria inklusif bersedia menjadi responden. Bersedia itu artinya apa? Voluntarily. Ya, jadi memang secara sukarela mau jadi responden Anda. Gitu ya. Anda kasih imbalan atau tidak dikasih imbalan, yang jelas tidak boleh ada unsur paksaan di situ. Ya, oke, itu tolong dipahami terkait dengan research etik. Jadi itu pentingnya dalam sebuah penelitian Anda menjunjung yang namanya etika penelitian. Jadi memastikan tidak menimbulkan efek yang merugikan bagi responden. Karena ada di beberapa negara maju, misalnya kayak seperti kemarin di Taiwan, itu benar-benar misalnya ada responden yang merasa, melakukan misalnya ada tindakan invasif misalnya, ada tindakan invasif dan ternyata ada kejadian malpraktek di situ, gitu ya, yang dirasakan oleh responden, boleh responden tadi menggugat begitu peneliti, itu boleh. Nah, makanya untuk melindungi itu tadi kita ada uji etik. Jadi uji etik itu adalah memastikan. Jadi Anda diperiksa, nanti seorang peneliti itu diperiksa sebelum mengambil data, prosedurnya apa, sampelnya siapa, apa yang akan dilakukan pada sampel Anda, efek apa yang mungkin terjadi, itu diperiksa dulu oleh komisi etik. Ya, kita sebut biasanya komisi etik, jadi orang-orang ahli begitu ya yang menilai, mengakses prosedur penelitian Anda di luar seminar proposal dan seminar hasil. Ya, tolong dipahami itu. Jadi ada komisi etik yang akan menilai, gitu ya, menilai prosedur penelitian Anda itu tadi aman atau tidak. Ya, kalau dinyatakan oleh komisi etik tadi, jadi orang-orang yang mereview penelitian tadi dikatakan penelitian Anda aman, terutama penelitian-penelitian yang sifatnya adalah eksperimental, ya. Dikatakan penelitian aman, oke, dikeluarkanlah Anda sertifikat bahwa penelitian si A, misalnya penelitiannya Mas Java aman, oke, baru Anda bisa melakukan pengambilan data. Oke, jadi research etik itu sangat penting. Itu hal yang sangat penting, terutama kalau nanti teman-teman misalnya mau mensubmit ke jurnal. Kalau teman-teman ketika mensubmit ke jurnal nanti setelah selesai ngambil data, kemudian data diolah, Anda sudah bikin manuskrip. Nah, ketika Anda mau mensubmit ke jurnal, kalau pengalaman kami gitu ya, pengalaman saya adalah ketika Anda mau submit ke jurnal kemudian Anda menyertakan uji etik, maka akan lebih mudah untuk diterima dan dipublikasi karena memastikan bahwa penelitian Anda itu aman dan mengkuantifikasi dia secara kualitas baik, tidak menimbulkan bias atau kerugian pada responden Anda. Nah, itu makanya pentingnya di sini yang namanya uji etik. Oke, sampai di sini paham?
Ada yang mau ditanyakan? Ngerti? Oke. Ya wes. Oke, saya lanjut ya. Jadi itulah pentingnya melakukan etika penelitian ya atau research ethic. Jadi research ethic sekali lagi Anda tidak ngurusnya ke dosen pembimbing Anda, tidak. Tapi Anda ngurusnya ke komisi etik. Ya, komisi etik itu ada di mana? Bisa ada di universitas, ya. Bisa ada nanti kalau Anda misalnya mau ambil data di rumah sakit, biasanya setiap rumah sakit itu ada komisi etiknya. Jadi sebelum pengambilan data, yang saya temui dulu biasanya di RST, di RSSA, itu sebelum Anda mengambil data ke pasien, Anda harus melewati uji etik dulu. Ya, di luar sidang proposal, sidang hasil, Anda harus melewati uji etik dulu. Nah, setelah Anda dinyatakan lolos di uji etik, baru Anda bisa lanjut ke pengambilan data. Ya, itu pentingnya etika penelitian di dalam proses rangkaian prosedur Anda dalam melakukan sebuah penelitian yang baik begitu ya. Oke, itu pentingnya research etik. Jadi research etik selain Anda cuma nulis biasanya di bab 4, nanti kalau teman-teman lihat ya di bab 4 ada etika penelitian gitu ya. Itu ada anonymously, ada voluntarily misalnya, ada integrity. Nah, biasanya itu semua diwujudkan dalam bentuk nanti ketika Anda mengurus itu beneran, nanti Anda akan ada sertifikat etik. Jadi selain nanti teman-teman di bab 4 etika penelitian itu, kalau Anda lihat ya di panduan, nah itu kalau Anda sudah dapat sertifikat etiknya, dicantumkan nanti nomor sertifikat etik yang Anda dapatkan kalau sudah lolos. Ya, berarti kalau Anda sudah lolos uji etik, berarti Anda sudah aman, dinyatakan aman melakukan pengambilan data. Itu pentingnya research etik atau etika penelitian. Oke. Nah, etika penelitian gitu ya. Itu prinsipnya adalah honesty tadi ya, transparan datanya, respect for subject artinya Anda harus meminimalisir terjadinya kerugian, minimizing harm pada responden, dan confidentiality. Confidential artinya Anda anonymously, data-data responden itu Anda tidak boleh diumbar gitu ya, diumbar ke khayal-hayak rame, tidak boleh. Misalnya Pak A itu ternyata dia menderita diabetes, oh tekanan darahnya sekian, tidak boleh. Makanya kenapa penting ketika dalam penelitian Anda menggunakan inisial. Tidak boleh menggunakan nama asli atau mempost alamat rumahnya, tidak boleh. Itu larang, terlarang. Ya, tidak boleh. Jadi Anda sebagai seorang calon researcher gitu ya, Anda juga sebagai seorang researcher, Anda harus respect, menghargai hak responden Anda ya, dengan cara apa tadi, menjaga kerahasiaan data pasien, kemudian tidak boleh ketika melakukan intervensi tidak boleh menimbulkan efek yang menyakitkan atau merugikan pada responden Anda. Jadi Anda harus punya ethical responsibility. Ya, oke. Dan etik research etik Anda harus terakuntability dan responsibility, datanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak boleh ngarang gitu ya, atau data hasil ChatGPT ya. Datanya Anda harus bisa pertanggungjawabkan. Oke. Nah, ini ya pentingnya research etik, sangat penting untuk scientific integrity, fostering trust. Karena kalau Anda sudah, tadi saya bilang, saya ulangi lagi, kalau Anda mau submit nanti ke jurnal, ketika nanti Anda mau semhas kan, Anda kan bisa lewat jurnal. Nah, supaya lebih cepat, Anda lebih mudah diterima oleh jurnal, caranya adalah selain Anda mensubmit manuskrip, submit juga sertifikat hasil uji etik. Ketika Anda sudah nyabmit ini, berarti kemungkinan Anda untuk diterima, untuk dipublish di jurnal semakin besar. Makanya itu sangat penting untuk melakukan etik penelitian. Ya, oke. Nah, sekarang saya akan menyampaikan ini apa namanya? Di mana sih teman-teman misalnya ditugasi oleh dosen, Mas atau Mbak, silakan ngurus etik. Nah, kalau di lingkup UMM gitu ya, untuk penelitian di bidang kesehatan, kita punya dua tempat yang bisa mewadahi kita untuk mengurus apa jenenge etik penelitian.
Yang pertama lewat SIM EPK KEPK, ya, pakai SIM EPK UMM, ini di bawahnya FK UMM, ini juga melayani untuk semua mahasiswa umum, semua dilayani, ya. Coba kita lihat ya di sini. Jadi teman-teman, apa sih yang perlu diperlukan begitu ya? Jadi bisa lewat sini SIM EPK UMM. Jadi ini SIM EPK UMM ini. Nah, nanti apa yang perlu Anda lakukan di sini? Dan di sini ada apa namanya, Rek? Manualnya nanti saya jelaskan tentang manual. Jadi yang harus Anda upload di sini. Jadi ini kayak apa namanya, kalau Anda mau aplikasi gitu ya. Nah, nanti akan ada reviewernya gitu ya. Nah, ini nanti ada beberapa data, informasi yang dibutuhkan terkait penelitian Anda yang harus diupload di sini, harus diisi gitu ya, harus diisi informasinya. Nah, nanti terus kemudian direview. Udah kalau misalnya dinyatakan aman oleh reviewernya ya sudah, terus nanti terbit sertifikatnya untuk Anda. Nah, sertifikatnya uji. Nah, ini udah, kalau ini aman berarti. Ya, Anda sudah dapat kartu pasnya. Ya, biayanya berapa? Kalau lewat SIM EPK itu Anda ada ini dia. Kok nggak bisa nih. 100 sampai 450 kalau mahasiswa. Ini yang mengelola biasanya dari FKUMM. Di bawah si daftar, biasanya lewat pendaftaran peneliti di sini. Ya, lewat pendaftaran peneliti di sini, misalnya belum pernah, nanti Anda akan belum, gitu ya. Apakah pernah mendaftar, misalnya belum, nanti di sini Anda isi nama lengkap Anda, NIK, dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya di dalam salah satu persyaratan Anda butuh surat pengantar, Anda bisa minta ke Bu Ririn, TU, fisioterapi, ya, untuk diuploadkan di sini. It's okay, aman. Berapa lama, Bu, biasanya proses ini? Nah, prosesnya sangat tergantung ya, biasanya butuh sekitar 1 bulan. Ya, 1 bulan mulai dari Anda upload sampai nanti publish. 2 sampai 3 minggu, ya maksimal 1 bulan lah, kurang lebih segitu. Nah, itu kalau Anda lewat SIM EPK UMM. Ya, SIM EPK UMM. Anda bisa pilih salah satu, ini yang dikelola oleh FK UMM. Atau Anda juga bisa mengurus etik itu di sini, di Vikas. Kita di Vikas juga punya, tapi karena memang websitenya memang sekarang sedang down semua, gitu ya. Jadi ini kita juga punya sebenarnya. Kalau tadi yang dikelola oleh FK, ini yang dikelola oleh Vikas. Sama saja, gitu ya. Dua-duanya sama aja. Ini yang Sikepol, ini punyanya yang dikelola oleh Vikas UMM, ya. Yang beda cuman pengelolaannya aja, satu yang dikelola Vikas, satunya dikelola FK, sama aja, hasilnya sama saja. Nah, hasilnya sama-sama untuk mengakses apa etik ya penelitian mahasiswa. Sama kalau ini, kalau yang di Vikas ini di sikepol.umm.ac.id. Waktu penyusunannya juga kurang lebih sama, cuman karena kebetulan sekarang kenapa saya sampaikan yang Vikas dan FK juga, karena kebetulan yang Vikas ini memang sedang down. Saya tidak tahu hari ini sudah baik apa enggak. Kemarin soalnya beberapa saat kemarin karena dia ikut di UMM gitu ya, beberapa kena serangan cyber gitu ya. Jadi, tapi ini juga bisa. Kalau ini sudah sehat, websitenya sudah sehat, Anda juga bisa upload di sini. Ya, prosedurnya sama, dua-duanya sama, hasilnya sama. Ya, oke. Nah, ini yang mau saya jelaskan lagi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan etik? Nggak ada, aman ya? Oke. Nah, nanti apa saja yang perlu Anda upload, yang perlu Anda siapkan dokumennya ketika Anda mau ngurus etik. Nah, ini ada beberapa dokumen atau informasi yang teman-teman harus apa namanya siapkan gitu ya, disiapkan dulu, nanti tinggal diupload ke sistemnya. Nah, jadi kita ada namanya manual protokol, jadi protokol etik penelitian kesehatan yang mengikut sertakan manusia sebagai subjek, ini ada di yang punyanya FK tadi dan punyanya Vikas sama-sama, ini adalah substansi yang harus teman-teman siapkan gitu ya.
Jadi yang pertama teman-teman harus sudah siap dengan judul penelitiannya apa, kemudian lokasi penelitiannya di mana. Kalau multi center, apa Bu multi center? Multi center itu kalau misalnya dilakukan lebih dari satu lokasi. Misalnya Mas Dava misalnya penelitiannya selain di mahasiswa UMM, mahasiswa UIN, mahasiswa misalnya Ubaya, Surabaya, UHT misalnya, itu multi center. Tapi kalau cuma di satu lokasi berarti tidak termasuk multi center. Ya. Kemudian Anda juga perlu melampirkan, menyiapkan CV peneliti Anda. Jadi CV-nya Anda, jadi kurikulum vitae Anda. Anggota peneliti kalau Anda punya anggota peneliti, kalau untuk skripsi tidak usah. Ya, untuk skripsi juga Anda tidak butuh yang namanya lembaga sponsor. Biasanya ini dibutuhkan kalau ada penelitian-penelitian yang eksternal gitu ya, penelitian eksternal dengan pihak lain. Kemudian Anda siapkan juga ringkasan. Jadi ringkasan penelitian Anda nanti itu tujuannya apa, kemudian nanti Anda metodenya apa yang Anda pilih, kemudian sampelnya siapa, analisa data dan bagaimana. Ini Anda siapkan. Ya, Anda buat ringkasan penelitian yang akan Anda lakukan dalam 200 kata. Ya, cukup jelas ya. Nah, kemudian Anda jelaskan juga tuliskan mengapa penelitian ini dilakukan, manfaatnya apa, kan Anda sudah ada ya, sudah siap di proposal. Sebenarnya ini udah nggak anu sih, ada semua di proposal. Ya, teman-teman nggak usah ribet cari sendiri. Nah, ini kalau misalnya ada isu etik, kalau nggak ada ya skip aja. Kemudian kajian pustakanya apa? Ini biasanya ngambil dari bab 2, begitu ya. Teman-teman buat dari bab 2 gitu. Nah, kemudian kondisi lapang. Kondisi lapang ini makanya kenapa di bab 1 biasanya saya minta pentingnya Anda untuk melakukan studi pendahuluan untuk memastikan di lokasi tersebut ada masalah atau tidak. Karena nanti akan diminta ketika Anda nguji etik. Kondisi lapangannya gitu ya, informasinya seperti apa gitu ya. Kemudian Oke, desain penelitian yang Anda gunakan apa? Nanti ya, mau cross-seksional kah, mau pakai eksperimental, monggo. Nanti bisa disampaikan di sini. Kalau Anda tidak melakukan uji coba klinis, berarti tidak relevan dengan penelitian Anda, silahkan di-skip. Jadi tidak harus semua poin Anda harus mengisi gitu ya. Tapi kalau misalnya bukan uji coba klinis yang gimana Bu? Yang menggunakan lab, misalnya Anda pakai ini penelitian pakai sampel darah, misalnya pakai mencit, misalnya. Kalau Anda penelitiannya tidak uji coba klinis, Anda bisa di-skip. Oke, kemudian jumlah sampelnya berapa, gitu ya. Kemudian kriteria inklusi atau justifikasi kriteria exclude include-nya, kriteria inklusinya bagaimana. Kemudian teknik samplingnya seperti apa. Ya, oke. Sampling kelompok rentan. Ini jika Anda menggunakan sampel Anda adalah kelompok-kelompok rentan atau vulnerable. Kemarin sempat saya bahas di sampling ya, ada typical snowball sampling itu digunakan untuk kelompok rentan misalnya. Misalnya seperti itu. Nah, ini langkahnya seperti apa gitu ya. Kemudian kalau penelitian Anda itu ada intervensi yang diberikan, silakan diisi untuk poin intervensi. Tapi kalau penelitian Anda adalah penelitian yang sifatnya observasional, artinya cross-sectional aja Bu, saya cuma pakai kuesioner aja. Oke, poin intervensi ini bisa Anda skip karena tidak relevan. Jadi jangan memaksakan, misalnya penelitiannya adalah penelitian cross-sectional, tapi dipaksakan ngisi intervensi, nggak nyambung nanti jadinya. Ya, baru ini Anda isi kalau Anda teman-teman melakukan penelitian yang memang memberikan intervensi pada responden Anda. Jadi Anda jelaskan intervensinya apa yang Anda berikan di sini, kalau berupa latihan atau exercise dijelaskan. Ya, prosedurnya, kemudian durasinya silahkan Anda jelaskan gitu ya. Kemudian ini terkait dengan identitasnya. Jadi kalau ada treatment yang lain atau ada tes klinis enggak? Kalau nggak ada tes klinis ya jawab aja enggak ada. Anda tidak perlu mengada-ada dari penelitian yang Anda bikin. Kalau memang nggak ada tes klinis ya udah ngejawab nggak ada, gitu ya. Kalau ada ya jawab ada, gitu ya. Karena nanti Anda juga dilampirkan biasanya proposalnya juga kita akan melihat mengcross check gitu ya, dari identifikasi protokolnya dengan proposalnya. Oke. Nah, nanti kemudian
terkait poin selanjutnya monitoring penelitian, teman-teman bagaimana untuk melakukan follow up-nya gitu ya. Kalau misalnya penelitian observasional berarti biasanya pakai kuesioner, ada follow up-nya, atau kalau penelitian intervensi biasanya ada follow up-nya, tengah-tengahnya misalnya meneliti tentang tingkat nyeri misalnya seperti itu. Oh, tingkat nyeri akibat um, tingkat nyeri setelah diberikan intervensi TENS misalnya. Oh, Anda monitoring minggu keberapa itu Anda sebutkan ya. Kemudian ini kalau termasuk penghentian penelitian. Jadi penelitian tidak lagi dilanjutkan ketika kondisi apa, gitu ya. Jadi subjek harus dihentikan dari penelitian jika apa, kondisi apa, gitu ya. Misalnya kalau misalnya intervensi berarti nggak mengikuti intervensi, silahkan disantumkan di situ. Oke. Kemudian komplikasi, kalau misalnya tidak ada komplikasi aman ya wis aman. Ini kita minimalisir ya. Jadi terjadinya komplikasi biasanya datanya kita minimalisir sekali. Kemudian sudah, kalau memang hanya observasional biasanya akan lebih mudah, lebih cepat ya. Kalau intervensi memang Anda harus mikir kalau nanti ada komplikasi kayak gimana nih gitu. Nah, ini manfaat penelitian biasanya ambil aja nanti di proposal. Proposal kan ada item manfaat, tinggal Anda copy paste saja. Oke. Kemudian oke, termasuk manfaatnya ya. Ini jaminan keberlangsungan manfaat. Nah, ini silakan nanti Anda bisa isi di sini. Kemudian inform consent. Nah, inform consent itu adalah jadi Anda memastikan responden itu bersedia secara sukarela untuk mengikuti penelitian Anda. Nah, nanti biasanya kalau inform consent itu dapatnya di mana, Bu? Jadi inform consent itu biasanya di depannya kuesioner. Ya. Jadi inform consent dulu itu menjelaskan penelitian. Jadi karena kan responden itu kan harus tahu dia diambil datanya tujuannya untuk apa. Oh, nanti di situ ada poinnya tujuan penelitiannya apa, efeknya apa. Kalau misalnya ada efek dilaporkan kemana itu inform consent. Ada tanda tangannya responden. Ya, oke. Nanti dicantumkan. Kemudian kalau inform consent wajib ada ya, karena kan ada penelitiannya ke responden manusia. Harus ada inform consent-nya. Kalau wali biasanya ini yang kalau pada responden yang masih underage ya, masih balita misalnya walinya adalah orang tua, atau yang sudah lansia sudah tidak bisa diajak komunikasi walinya adalah keluarga gitu ya. Tapi kalau misalnya baik-baik saja Bu, kita langsung ke respondennya nggak pakai wali ya di skip aja, itu berarti kan tidak relevan dengan penelitian Anda. Sudah, nah ini insentif termasuk nanti untuk etik Anda diminta untuk menjelaskan insentif apa yang Anda berikan pada responden. Silahkan, kalau misalnya ada insentif. Bu, saya penelitiannya tidak ada insentif, Bu, keterbatasan dana, ya wes, nggak apa-apa. Nggak usah diisi. Ya. Oke, itu kemudian penjaga kerahasiaan, bagaimana caranya Anda menjaga kerahasiaan data responden. Jadi mencegah bocornya data pribadi, itu seperti apa? Ya, Anda harus bisa menjelaskan di situ. Kemudian termasuk penggunaan coding, mengkode, jadi supaya identitas pribadinya responden tidak ketahuan, kasih kode, pakai kode, ya. Oke. Nah ini kalau menggunakan ini penjagaan kerahasiaan ini nggak harus diisi semuanya. Jadi cukup biasanya saya ngisinya yang poin pertama. Kalau yang poin kedua ini keterkaitannya dengan tes genetik. Karena tes genetik kita enggak, biasanya kita enggak, di lingkup fisioterapi kita nggak melakukan tes genetik. Kemudian material biologis kita juga enggak pakai kecuali Anda penelitian di lab, tapi kan mostly di fisioterapis kan tidak, paling melakukan exercise aja kan gitu ya. Jadi tidak perlu di item-item yang tidak relevan, tidak perlu. Nah, ini Anda juga harus mendeskripsikan rencana analisa data Anda, gitu ya, diambil dari bab 4. Kemudian monitoring keamanannya apa? Kemudian ada konflik of interest enggak? Jadi kalau biasanya konflik of interest itu ada pertentangan dengan pihak lain enggak? Misalnya penelitiannya konflik of interest misalnya dengan perusahaan mana yang nanti kemungkinan akan ada apa namanya konflik kepentingan di situ. Kalau misalnya enggak ada ya enggak usah. Biasanya skripsi kan sederhana ya, kita konflik kepentingan, jawab aja tidak ada konflik kepentingan, misalnya seperti itu. Jadi dengan begitu Anda akan meningkatkan
kemungkinan untuk Anda lebih mudah diterima dari uji etiknya. Oke, ini untuk manfaatnya. Kemudian hak atas data, karena kalau misalnya skripsi mostly Anda tidak ada sponsor dari perusahaan yang lain, jadi tidak perlu diisi. Kemudian Anda menjelaskan terkait dengan rencana publikasinya di mana. Anda bisa menyebutkan aja rencana publikasi di jurnal Sinta, misalnya seperti itu. Dah, ini pendanaan, biasanya pendanaannya pribadi. Kalau Anda pribadi, gitu ya, skripsi pendananya kan pribadi, tidak pakai sponsor, jadi tidak perlu diisikan. Oke, dah itu aja. Komitmen etik. Nah, ini komitmen etik nanti ada scan surat pernyataan, tinggal ditandatanganin saja, ya. Nanti ada beberapa yang kita ini daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka untuk proposal Anda, nanti silakan dicantumkan di sini. Sudah itu. Tinggal Anda ini ada beberapa kelengkapan yang biasanya diminta. Anda membuat CV, kemudian daftar lembaga sponsor tidak perlu, surat pernyataan tadi, surat pernyataan bebas konflik of interest dan lain sebagainya. Kemudian dilampirkan juga formulir kuesionernya, contoh kuesionernya, dan inform consent 35 butir. Jadi inform consent 35 butir sudah ada formatnya di sini, nanti tinggal Anda copy aja. Oke, jadi ini adalah informasi-informasi ya. Teman-teman, ini adalah informasi-informasi yang perlu Anda masukkan nanti ketika teman-teman ngurus uji etik. Saya pikir tidak terlalu kompleks, karena pokoknya Anda sudah siap proposal Anda, berarti nanti kalau sudah siap proposal bab 1 sampai bab 4, berarti kan sudah ada bayangan. Prototipenya, insya Allah blueprintnya Anda mau penelitian seperti apa. Jadi ketika mengisi protokol etiknya, untuk pengajuan etiknya juga semakin mudah. Karena informasi sudah masuk di proposal tadi. Gitu? Sampai di sini ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Itu izin tanya. Monggo, Mas. Itu mengenai etik multi center, apakah kita perlu ini Bu, protokol etik atau syarat-syarat yang lain buat ngurus etiknya? Untuk yang multi center, berarti di beberapa tempat gitu ya Mas ya? Iya, Bu. Enggak, satu tempat aja cukup, satu aja cukup. Iya, terima kasih. Satu aja cukup Mas. Nanti satu itu bisa Anda pakai untuk di beberapa tempat kan gitu ya. Jadi misalnya Anda mau penelitian di sini di rumah sakit A, oh ya tadi sudah ada sudah dapat uji etiknya kan gitu. Kecuali di rumah sakit tersebut memang meminta uji etik yang harus izin etik yang harus dikeluarkan dari rumah sakit tersebut. Misalnya di beberapa rumah sakit besar misalnya ya, kayak di RSSA. Di RSSA biasanya pengambilan data di RSSA minta, walaupun kita sudah ada izin etiknya, di RSSA minta kita untuk uji etiknya di sana. Tapi kalau kita sudah punya hasil uji etiknya, misalnya sudah dikeluarkan ini dari UMM udah keluar, nah nanti untuk kita ikut di sana udah lebih mudah gitu. Tapi kalau untuk lebih mudah untuk di-proof ya. Tapi kalau misalnya tempat yang nggak minta untuk uji etik, ya kita pakai yang dari sini udah cukup Mas, nggak perlu untuk uji ulang gitu ya. Oke, oke Iya, Bu. sampai oke sama-sama. Ada lagi? Silakan. Aman ya? Oke. Ya wis, tidak ada lagi yang ditanyakan. Jadi itu nanti sekilas info terkait dengan Ibu maaf Bu. Mau Monggo-monggo, Mbak tanya, Nisa. Iya. uji etik tersebut suratnya tadi itu Bu, kapan ya dilakukannya, sebelum sempro atau setelah sempro? Nanti tergantung permintaan dari dosen pembimbing biasanya. Nah, karena kalau kalau di kami kita biasanya minta untuk setelah sempro, Mbak. Lek kamu saat durunge sempro mumet Mbak sampean Mbak wis mumet iki gak karu-karuan gitu ya. Karena apa? Karena ketika sempro itu nanti kan Anda akan dapat masukan toh dari dosen penguji juga. Ya toh, oh misalnya penelitiannya Mbak Anissa nanti sampelnya jangan pakai purposif ya, pakai simple random sampling ya, nanti nggak usah pakai kriteria, nanti lokasinya gitu, karena kan ada perubahan-perubahan. Nah, kenapa kok saya bilang setelah sempro? Karena nanti setelah itu kan Anda perlu revisi, jadi Anda sudah dapat masukan dari penguji, akhirnya kan proposal Anda kan lebih matang, paham ya? Proposal Anda kan lebih matang, jadi nanti ketika Anda masukkan di etik, untuk ngisi protokol penelitiannya juga lebih fix kan gitu.
Karena ya memang itu yang akan Anda lakukan. Sifatnya kan seperti itu. Itu ya. Mostly seperti itu karena kita juga kayaknya enggak mungkin masa nih sampean Mbak lek sadurunge sempro. Ya kan? Anda harus juggling dengan kuliah dan sembarang kalir. Biasanya saya mintanya kami mintanya biasanya sebelum pengambilan data. Gitu ya. Iya, Sebelum Bu. pengambilan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Silahkan. Tidak ada aman? Aman ya. Iki kok elek sik ambu kampung halaman nih ya, ambu liburan nih ya. Oke. Ya udah, kalau enggak ada pertanyaan, monggo teman-teman bisa di apa namanya? On cam ya. Saya screenshot dulu. Jangan lupa absen di info KHS. Ada yang kesulitan? Bisa semua? Sudah clear? Oke, ya wes, tak screenshot dulu ya. Oke. Oke, sebentar. Oke. Ketiga. Oke, lembar keempat. Hmm, Oke, lembar lima ya. Oke, terima kasih semuanya. Jadi, oke, terima kasih semuanya ya. Jadi, selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Sama-sama.